Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana, NIM saya 1 Di sini saya akan menjelaskan adapun tujuan saya pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu MK konflik dan resolusi. Adapun mengenai tugas ini ada 4 poin. Yang poin pertama yaitu mengenai materi dari pembahasan awal pertemuan, yaitu terkait dengan konflik. Adapun yang dibahas dalam video tersebut atau materi awal tersebut yaitu tentang konflik yang terjadi di Maluku. Di sana konflik kekerasan terjadi sosial komunal di Maluku. Adapun pemicunya yaitu di Maluku sebenarnya hanya diakibatkan oleh hal sepele, yaitu perkelahian antar dua pemuda. Kemudian lantas apakah ada konflik berkelanjutan serta ataupun penyebab dan juga faktornya akan saya jelasin berikutnya. Yang pertama adapun faktor konflik, yaitu meliputi pemicu konflik, meliputi konflik kekerasan yang berkecamuk karena adanya suatu peristiwa, misal perkelahian seperti yang telah disebutkan tadi, yaitu ataupun pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian adapun akar dari konflik, yaitu pemicu yang tidak terlihat di dasar seperti diskriminasi yang terjadi antar ataupun suatu kelompok ataupun satu orang. Kemudian adanya korupsi dan lain sebagainya. Kemudian muncul akselerasi konflik, bisa berupa itu isu agama ataupun isu rasial. Kemudian adapun aktor politiknya di dalam materi tersebut meliputi provokator, yaitu aktor yang membuat onar yang logikanya yang abnormal. Kemudian kelompok rentan, yaitu kelompok yang mudah terprovokasi adanya isu ataupun konflik. Kemudian kelompok yang fungsional, yaitu kelompok yang menghentikan kekerasan ataupun yang mengambil tindakan secara cepat untuk menghindari konflik yang berkelanjutan akan terjadi. Kemudian adapun beberapa fase dalam konflik, yaitu fase ketegangan, kemudian fase terjadinya kekerasan, fase jatuhnya korban, kemudian fase meluasnya konflik. Fase-fase di atas disebut fase eskalasi, dan kemudian terjadinya perundingan dan perdamaian dan disebut deeskalasi. Kemudian adapun terkait dengan soal nomor 2 yaitu sisi positif dan dari konflik lengkap dengan para ahlinya. Di sini saya mengambil sisi positif konflik Menurut Robert J. Edelman, konflik juga punya efek positif di tataran individu. Bahkan konflik sesungguhnya tidak hanya efek positif, banyak sisi positifnya ketimbang negatifnya. Adapun sebagai berikut, seperti memperkuat hubungan, kemudian meningkatkan kepercayaan, peningkatan harga diri, penguatan kreativitas dan produktivitas serta kepuasan kerja. Dan adapun memperkuat hubungan, yang dimaksud sini dua orang yang mampu mengenali perbedaan akibat konflik. Kenapa perbedaan muncul, dapat melakukan diskusi guna menyelesaikannya sehingga satu sama lain dapat mengenal lebih dalam. Kemudian meningkatkan kepercayaan. Jika dua orang bisa menyelesaikan konflik, mereka akan lebih mempercaya masing-masing pihak. Kemudian peningkatan harga diri. Hasil produktivitas dari konflik adalah peningkatan harga diri dari tiap pihak yang bertikai. Kemudian penguatan kreativitas dan produktivitas. Konflik jika dimanajemen secara baik merupakan kondisi yang memungkinkan kreativitas dan diskusi antar orang dengan kepentingan berbeda. Kemudian kepuasan kerja. Orang butuh ke sejumlah perangsang dan menggunakan pengalaman dalam hal penaikan dan penurunan ketegangan dalam rangka meraih kepuasan kerja. Kemudian adapun soal nomor 3 yaitu terkait dengan tentang pendekatan modal sosial sebagai konsep menghindari konflik. Adapun
Di sini saya mengambil contoh kasus tentang modal sosial bantuan dalam penyelesaian konflik di Bangka Belitung. Di dalam kasus ini dan di dalam kasus ini konflik sektor ekonomi yang menjadi landasan utama konfliknya, menyangkut perebutan akses sumber daya alam atau timah, sektor agraria terkait akses terhadap tanah ataupun lahan, dan hubungan sosial budaya terkait kenakalan remaja antar desa dan antar etnis, dan terus mengancam stabilitas dan harmoni sosial lintas generasi di masa mendatang. Kemudian adapun modal sosial bentukan seperti maras tahun dalam arti luas tradisi public hearing di level penentu kebijakan, dapat dijadikan spirit bersama untuk menumbuh kembangkan tradisi musyawarah mufakat yang bebas dari kepentingan pragmatis ataupun individu atau kelompok tertentu, terutama kepentingan ekonomi pertimahan dalam kasus di Bangka Belitung ini. Institusionalisasi kelekak atau hutan inding dan dukun kampung dapat dijadikan sebagai komitmen bersama dalam kasus ini untuk menjaga dan melestarikan tanah ataupun lahan sebagai modal sosial atau investasi, sekaligus kartu penyelamat dari aktivitas perambahan hutan, perampasan tanah ataupun illegal logging. Dan terakhir, institusionalisasi lembaga adat dan lembaga taruna sadar konflik lintas desa sebagai wadah stabilitas dan penguatan integrasi sosial antar desa dalam mengatasi masalah kenakalan remaja. Jadi, adapun modal sosial yang digunakan di sini yaitu berupa institusionalisasi lembaga adat dan lembaga taruna guna menyelesaikan konflik yang terjadi di Bangka Belitung tersebut. Kemudian adapun soal nomor 3 terkait jelaskan tentang pendekatan modal sosial sebagai konsep menghindari konflik. Yang nomor 4 maksudnya, sebutkan dan jelaskan dengan simulasi kasus 3 prinsip dasar konsensus. Di sini saya mengambil contoh kasus tragedi terjadinya Trisakti pada tahun 1998 pada saat pemerintahan Soeharto. Adapun di sana 23 tahun reformasi masih meninggalkan hasil penyelidikannya, yaitu Trisakti di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal ditembak aparat keamanan dalam aksi 12 Mei 1998 dan 681 orang dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengalami luka-luka. Itu adalah tragedi yang terjadi pada Trisakti pada tahun 1998 lalu pada saat pemerintahan Soeharto. Kemudian mengakibatkan korban kembali berjatuhan selama rentan 13 sampai 15 Mei 1998 di Jakarta. Dan adapun di sini terkait dengan 3 prinsip dasar konsensusnya, yaitu saya mengambil transparansi, supremasi hukum, serta partisipasi masyarakat, di mana dalam tragedi yang saya sebutkan tadi, yaitu tragedi Trisakti, adapun korban yang berjatuhan, di sana tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ataupun suara mereka pada saat itu, dan mengakibatkan adanya gejolak ataupun konflik yang timbul seperti aksi yang terjadi saat itu. Kemudian adapun supremasi hukum dari tragedi tersebut, pihak penembak pihak penembak itu tidak mendapatkan hukuman yang setimpal,
yang mengakibatkan supremasi hukum di sini tidak berjalan dengan baik, yang mana tidak adanya keadilan pada saat itu untuk para korban. Kemudian transparansi tadi, karena tidak adanya keterbukaan ataupun transparansi dalam hukum, di situ pemerintah mengambil tindakan tanpa harus melibatkan suara rakyat. Dan mungkin hanya itu penjelasan saya terkait UAS ini. Saya minta maaf untuk banyaknya kesalahan dalam pengucapan saya ataupun penyampaian saya yang tidak jelas, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.